والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير دين ما نوى به رسول الله وجميع الصحابة التابعين الصالحين. يعيد علينا بركات نصارهم وادخل نيتنا في نيتهم وعملنا في عملهم ومقاصدنا في مقاصدهم ويتوب علينا يختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية جامعة شاملة كاملة من خيرات الدنيا وسعادتهما وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله لدى ما في علم الله. صلاة والسلام دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه من والاه. ما بعد. Jami'ul hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, segenap para ayahanda, bunda, jamaah salat fardul maghrib di Masjid Al-Firdaus Citra Geria, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Republik Indonesia tercinta. Berikut jamaah ikut serta mendengarkan dan menyimak di mana saja berada, baik yang ada di kota Samarinda maupun di luar kota Samarinda, baik yang mengikuti lewat Instagram Habib Muhammad Al-Attas atau yang mengikuti lewat YouTube channel bin Muqdar TV. Yang semuanya semoga yang di ruangan masjid yang penuh dengan keberkahan ini, Masjid Al-Firdaus, dan di luar ruangan masjid sama-sama mendapatkan curahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersama-sama diselamatkan oleh Allah di dunia dan diampuni semua dosa-dosa kita kelak di akhirat. Kembali bersyukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu, tak ada henti-hentinya atas segala karunia kian banyak sampai kepada kita, baik kita sadari maupun tidak, baik kita ketahui ataupun tidak, baik kita melihatnya ataupun tidak. Kesemuanya merupakan satu kasih sayang Allah yang tidak ada henti-hentinya, selalu disampaikan kepada kita. Termasuk pada saat ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dengan ringan kaki kita melangkah menuju rumah Allah untuk melaksanakan sholat fardul maghrib dan berkumpul guna untuk menuntut ilmu sejarah yang berkaitan dengan biografi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan salah satu tanda kasih sayang Allah yang diantaranya yang terbesar untuk kita, karena dengan kita berkumpulnya di majelis ilmu ini dapat bersemi kembali cinta kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan salah satu modal kita untuk mendapatkan keselamatan dari Allah, untuk bisa membangkitkan dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, menjalankan perintah-perintah Nabi dengan catatan cinta kita kepada Nabi. Adapun pelajaran kita yang kita kaji dari kitab Tarikhul Hawadith wal Ahwal An-Nabawiyah, yang pembahasan kita ini adalah seri yang kedua, di mana seri yang kedua ini pembahasannya sampai dengan wafil arba'in, ya, di usia Rasulullah yang ke-40.
Sebelum kita membaca di bagian pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu di usia Nabi kita yang ke-40, maka sedikit kita menengok ke belakang di usia Rasulullah ke-38. Kanat al-irhasatu wa hiya muqaddimatul nubuwah. Sebelum di usia 40 nantinya Nabi kita Muhammad SAW dilantik oleh Allah untuk menjadi Nabi dan Rasul, ya, maka tanda-tanda kenabian itu sudah nampak, terlihat dengan jelas, ya, di mana ada satu, ya, keanehan yang terjadi, ya, di kota Mekah dengan Nabi kita Muhammad SAW, itu yaradau wa nur wa isma' saut, ya, di mana Rasulullah SAW melihat cahaya begitu indah, ya, melihat, ya, cahaya yang begitu terang, dan mendengar semua suara, bukan hanya suara-suara dari manusia, kan, tetapi semua binatang yang ada di kota Mekah. Itu Rasulullah SAW mendengar suara mereka, ya. Bahkan Rasulullah sendiri telah menyatakan dalam salah satu hadisnya, demi Allah, kata Rasul, di saat detik-detik aku ini dilantik oleh Allah menjadi Nabi dan menjadi Rasul, ya, sebagai utusannya, maka aku tidak melihat dan mendengar daripada suara binatang yang ada di Mekah, melainkan begitu jelas mereka itu, ya, berkata-kata dengan fasihnya, menyampaikan salam kepada aku, ya. Begitu gemuruhnya suara tersebut aku mendengarnya di kota Mekah, ya. Jadi mereka itu, para binatang, telah mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan benda-benda, ya, benda-benda yang kita ketahui mungkin itu sebagai benda mati, ya, seperti batu dan lain sebagainya, bahkan kayu-kayu, ya, apalagi yang masih tumbuh hijau, itu semuanya mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Itu di antara kelebihan Rasulullah, disebut dengan irhasat, karena terjadi sebelum Rasul diangkat menjadi Nabi. Kalau sudah menjadi Nabi, keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban itu disebut dengan, ya, mukjizat. Sebelum diangkat dan dilantik menjadi Nabi, keanehan dan keajaiban itu disebut dengan irhasat. Ya, di antara irhasat ini Rasulullah SAW mendengar suara-suara dari semua jenis binatang, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wala yara ahadan wa kana yakhlu fi ghar Hira, dan Rasulullah SAW, ya, banyak menyendiri, tidak ada berkumpul dengan para sahabat atau dengan siapapun, ya, banyak menyendiri Rasulullah SAW di Ghar Hira, ya, di Ghar Hira Rasulullah menyendiri, ta'abbud, ya, ta'abbud artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meditasi, kholwat, ya, bahasa kitanya berkholwat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mendekati di usia 40 tahun, ya. Maka kebiasaan ini diikuti oleh orang-orang terdahulu kita. Mereka kalau sudah usia 40 tahun itu sudah banyakkan di rumah, ya, banyakkan di rumah berkholwat, berzikir, bermunajat, baca kitab, mengajar dan lain sebagainya. Ini tradisi seperti ini dilakukan di kota Hadramaut dari, ya. Ya, mereka makanya banyak menikah di masa-masa masih produktif, ya. Perempuan itu di usia 17, 18 itu menikah. Kalau lakian di usia 20 tahun itu menikah. Ya, karena masa-masa itu masa-masa produktif. Jadi, ya, kalau menikah di masa itu,
Ya, mereka sudah memprediksikan dari usia 20 tahun, 20 tahun berikutnya menjelang 40 tahun itu mempersiapkan diri untuk anaknya, untuk dirinya. Karena setelah 40 tahun mereka banyak di rumah. Ya, bahasa kita istirahat sudah. Ya, lebih menyendiri, lebih banyak berkhulwat, tidak lagi kumpul-kumpul dengan kekanakan di jalan, nongkrong-nongkrong, jadi tua-tua keladi, makin tua makin jadi ya. Tapi mereka betul-betul menghindari hal tersebut. Ya, tidak biasa lagi nongkrong di kafe, ya, tidak biasa lagi ngopi bareng, ya, atau apa namanya goes bareng. Di usia 40 nih udah ya diri gitu. Jadi di bawah itu mereka gencar-gencar no, berbisnis, bekerja, buka toko dan lain sebagainya, berusaha. Ya, jadi sudah disusun ya apa namanya strategi kehidupannya itu supaya betul-betul ya terorganisir. Aku harus memang kalau ada usia itu dalam target sekian ini, di usia sekian saya sudah jadi kai, saya sudah punya menantu, saya punya apa namanya cucu dan lain sebagainya. Saya harus langkahnya seperti ini sudah diprediksikan, diplanningkan ya. Jadi sebelumnya sudah bikin master plan kehidupan. Ya, ada set plan-nya. Subhanallah ya. Tinggal jalani aja seperti itu. Kalau memang harus check out di tengah jalan ya nggak jadi masalah. Kalau memang sampai tujuan berarti memang sudah terplanningkan hidupnya, sudah ada ya jalannya, langkah-langkahnya. Jangan terdahulu seperti itu. Namun kita ya tambah di usia 40 tahun tambah bebulik anum kayak bebulik anum, sekarang 7 lagi berjalan, 7 lagi mulai menggoda bebinian. Aduh ya, ujar-ubuhannya puber ketiga, puber kedua, puber ke-10. Ini Rasulullah SAW di usia 40 sudah dikurangi batas-batas ya apa namanya berkumpul dengan para sahabatnya, dengan orang-orang dan sebagainya, itu dibatasi. Lebih banyak menyendiri, berkhulwat ya, di Gor Hira ya, luar biasa. Wa fil arba'in, nah ketika sampai di usia beliau 40 tahun, genap berarti sudah genap 40 tahun usianya, ja'ahul amin. Wah, beliau sudah siap ya, ja'ahul amin, datang al-amin. Siapa itu? Jibril. Ini pertama ini. Jibril datang pertama di usia 40 tahun. Rasul itu Jibril pertama kali datang. Makanya kaget karena belum kenal. Iya, kaget Rasulullah SAW. Iya, kaget Jibril datang. Iya. Datang itu tiba-tiba apa namanya meminta kepada Nabi untuk membaca Al-Quran. Iya. Iqra ya Muhammad. Ma'ana biqari. Iqra sampai 3 kali. Ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Udah gitu didekapnya lagi. Ya, didekapnya sama malaikat Jibril tadi. Ya, sampai Rasulullah nyatakan, ya seraya nyawaku hilang ketika dekap itu. Ya, saking kencangnya dekapan tadi itu. Allah, dekap sampai kehabisan napasnya Rasulullah itu. Ya, dan dicampur dengan rasa ketakutan di dalam goa. Coba di atas gunung, tidak ada siapapun di situ yang nemani. Tiba-tiba ada makhluk seperti itu suruh membaca, mendoktrin begitu. Iqra, nah kan mendikte. Ya, mana biqari, baca apa ini? Kok tiba-tiba datang langsung suruh minta membaca? Iya, baca apa? Mana biqari, sampai 2 kali, sampai 3 kali. Udah begitu mendekap lagi. Mana kencang pulang dekapannya. Soal logikanya kita sendiri bakalan kau itu. Oh iya, tiba-tiba datang langsung mendekap. Narik napas, kehabisan napasnya Rasulullah. Selesai. Iya, didekap itu dilepasnya langsung lemas Rasulullah. Baru diteruskan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Wah. Ya, teruskan oleh Jibril alaihi salam. Maka bergegas. Begitu sampai beesokannya, ya, itu Rasulullah SAW turun dari gua, keluar dari gua itu, turun dari gunung, langsung ya bergegas nemui istrinya. Zammiluni, zammiluni, karena langsung panas dingin. Ya, panas di bahasa kitanya panas dingin langsung. Zammiluni, zammiluni, menggetar begini badannya. Zammiluni, zammiluni, wahai istriku tercinta, selimputilah aku. Wah, ditarik oleh Sayyidatuna Khadijah, disambut, dibawa ke dalam, ya, ditenangkan, dilus-lus, ya, ketahuan tegang ini, Rasul lagi tegang, ya, kemudian lagi panas dingin ini, ada apa ini? Tenang, nggak langsung, ada apa, enggak, ya, gitu. Ini istri yang paham begitu, yang berpengalaman. Ada apa nih? Biarkan, ditenangkan dulu, dipeluk sama Sayyidatuna Khadijah, diselimuti, dilus-lus, sudah tenang, napasnya kembali normal, gak rasa takut, rasa takutnya hilang, sebagainya, sudah normal lagi, baru cerita. Ya, ada apa wahai kekasihku, kata Sayyidatuna Khadijah. Nah, gitu. Ya, nggak langsung, orang sudah panik ditanya, ya akhirnya ya nggak konsen. Tenangkan dulu, ya, beri minum dulu, dilus dulu, selimuti, tenangkan, sudah tenang, istirahat, sudah balik normal, baru ada apa wahai kekasihku, ada apa denganmu, baru bisa. Karena sudah pulih tuh, dijawab. Kronologinya seperti ini, tes. Ya. Kemudian apa jawab Sayyidatuna Khadijah? Jangan takut. Ya. Allah tidak bakal menyia-nyiakanmu, kata Sayyidatuna Khadijah. Karena apa? Saya yakin Allah tidak bakal menyia-nyiakanmu karena engkau ini selalu membela orang yang tidak berkuasa, membela orang yang tidak mampu, membela orang miskin, membela orang lemah, membela orang yang dhaif. La yukhzikallah, la yukhzikallah. Allah tidak bakalan menyia-nyiakanmu. Ya, kau selalu, ya, bertanggung jawab atas orang-orang yang tidak mampu. Pasti Allah akan memberikan pertolongan kepadamu. Ya, nanti kata Sayyidatuna Khadijah, kita datang kepada Waraqah bin Naufal. Itu orang dituakan di kota Mekah, ya, menjadi marja, ada apa-apa itu dibawa ke sana, ya, jadi marja. Kita datang ke apa namanya, paman daripada saudaraku. Kita datang ke sana, kita bertanya berkaitan dengan kejadian yang menimpa engkau wahai kekasihku. Langsung tidak lama kemudian datang kepada Waraqah bin Naufal. Ya, kata Waraqah bin Naufal, ini setahu saya yang datang kepada engkau wahai Muhammad, ya, bukan siapa-siapa melainkan Namus. Namus itu ya bahasanya malaikat dalam kitab Taurat, gitu, dalam kitab Injil, ya. Itu Namus yang datang kepada Musa. Namus itu Jibril, malaikat Jibril yang telah datang kepada Nabi Allah Musa. Ya, Nabi Musa itu kitabnya Taurat, dan kitab Taurat bahasa malaikat Jibril itu Namus. Ya. Ini Namus yang datang kepada Nabi Allah Musa, saudara kamu. Ini tanda kenabian buat kamu, tanda kenabian buat kamu. Tahu ini Waraqah bin Naufal, orang tua dituakan. Ya, Waraqah bin Naufal sudah tua sampai bulu alisnya udah pada putih. Ya. Kata Waraqah bin Naufal, andai aku ini, ya, dipanjangkan usiaku, ya, kemudian diberikan kekuatan oleh Allah, maka berikutnya aku siap ada di belakang kamu untuk membantu dakwah kamu. Karena tanda
Yang kamu dapatkan ini adalah bukan sembarang tanda, melainkan tanda kenabian. Yang datang kepada kamu itu bukan siapa-siapa, melainkan namus yang telah datang juga kepada nabi-nabi terdahulu, termasuk Musa alaihissalam. Lega Nabi Muhammad. Ya, dan Waraqah bin Naufal itu mempunyai nilai tersendiri. Kenapa? Meskipun ya tidak dapat untuk membantu Nabi, berada di belakang Rasulullah, ya, untuk menghadapi segala tantangan berikutnya, akan tetapi sudah ada statement ya keluar dari lisannya bahwasanya andai aku kuat ya bisa mendapatkanmu di berikutnya, aku akan berada di belakangmu untuk membantumu menghadapi tantangan yang akan menimpamu. Tapi setelah itu ya Waraqah bin Naufal meninggal, tapi ada niat baiknya, ada i'tiqad baiknya, ada azam ya lewat statementnya beliau untuk mendampingi Nabi Muhammad SAW. Karena tahu ini bukan orang sembarangan. Betul kata Khadijah bahwasanya la yukhzikallah innaka latasilur rahim, yang kau ini selalu menyambung silaturahmi, membantu fuqara, membantu du'afa, membantu masakin, membantu orang lemah. Tidak mungkin Allah menyanyiakanmu. Ini ada sesuatu rahasia terbesar di balik kejadian ini. Kita sampaikan dengan Waraqah bin Naufal. Ternyata betul. Yang datang itu adalah seorang nabi, ya, seorang malaikat, ya, melantik Nabi Muhammad pada detik itu, padahal itu adalah merupakan risalah, ya, sebuah utusan, ya, artinya SK dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ya pemberitahuan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Rasulullah mulai detik itu sudah menjadi Rasulullah, Rasulullah, yaitu utusannya Allah. Jadi sudah mulai, kalau sudah dilantik menjadi Rasulullah, berarti kan ya visi misinya itu berbeda dengan sebelumnya. Makanya di sebelumnya tidak ada perselisihan, tidak ada permasalahan di kehidupan kota Mekah, ya, karena masih normal saja, normal, ya. Hanya Rasulullah SAW menonjol pada diri Rasulullah SAW itu dari sisi kecerdasan, itu sifatnya Nabi, ya. Kemudian ketangkasannya Rasulullah, kemudian sifatnya Rasulullah SAW itu adalah amanah, ya. Kemudian fatana, tabligh, ya, menyampaikan yang benar, ya. Nah ini, jadi sifat yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW berbeda dengan yang lain, sehingga Rasulullah dijuluki sebagai Al-Amin, itu orang yang terpercaya, orang yang jujur, orang yang baik, orang yang cerdas. Nah itu Rasulullah SAW, orang yang tidak ada pernah berdusta, ya, tidak pernah berdusta. Itu yang selama didapati sama masyarakat kota Mekah. Nah begitu sudah dilantik menjadi Rasulullah, utusannya Allah, berarti semua gerakannya, sepak terjangnya, pandirannya, penyampaiannya Rasulullah itu harus mengikuti konsepnya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu nantinya bertentangan dengan mereka, ya, mau tidak mau ya harus disampaikan, ya, mau tidak mau harus disampaikan. Nah disitulah mulai ada beban, ya, ada tantangan, mulai bermunculan sana. Kenapa? Karena Rasulullah berbeda daripada sebelumnya, ya. Karena Rasulullah SAW mempunyai visi misi tersendiri, yang visi misi itu berbeda dengan mereka, ya. Ini di luar pemahaman mereka, di luar nalar mereka. Ini berbeda sekali ini, ya. Bahkan dari sisi ibadahnya berbeda. Wah ini ada apa ini? Wah, bertanya-tanya kan, sampai mereka tidak ada yang tidak nerima, tidak percaya dan lain sebagainya. Ya tantangan buat Rasulullah, karena Rasulullah la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mulai detik dilantik menjadi nabi dan rasul, tidak berbicara melainkan atas bimbingan dari Allah.
kamu begini, begini. Iya, dikontrol sama Jibril. Jibril langsung menjadi asisten utama, kirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu wahai Jibril menjadi asisten utamanya. Wah, pakai asisten ini. Sebelumnya sorangan, sekarang jadi kemana-mana ada asisten. Ya mulai ya kalau diangkat jadi ini kan, jadi pejabat gitu ya, ada asisten, mana-mana dikawal. Ya, kan? Ya, ada apa diberitahu. Ya logikanya seperti itu. Daya pemikirannya lain, daya bicara lain, semuanya diatur. Ya kan? Berbicara nggak sembarangan, harus pakai tag. Ya kan? Pakai tag bicara. Coba lihat pemerintahan. Iya betul. Coba kalau belum dilantik biasa-biasa aja masa kampanye. Oh ya nggak ada tag-tagan dah sudah. Wah terserah aja andaknya ini itu macam-macam dah. Ya tapi kalau sudah dilantik menjadi wali kota, dilantik menjadi gubernur, dilantik menjadi camat lain. Oh ya, waduh kemana-mana harus ada wiu. Nah, minum aja Pak dilihat dulu, center dulu. Ada coronanya. Makan begitu juga. Oh dilihat dulu. Ya, baru aman kan. Ya, sini pasang. Mau minum aman kan nih? Banyu mahakam apa banyu apa nih? Aman Pak, minum aja Pak. Minum. Gitu. Ini ngomong apa kok nih? Pak ada pateknya tuh. Nah, ya semuanya diatur. Nah, mana-mana diatur. Ada apa-apa diatur. Nah, itu Rasulullah SAW itu. Begitu dilantik menjadi Nabi dan Rasul, ya sudah lain biasa lagi sudah. Ya sudah ada jabatannya sekarang. Ya, ada jabatannya ini apa? Oh, jabatan di atas semua jabatan-jabatan yang ada di dunia. Jadi Nabi dan Rasul, utusan Allah. Ini Allah yang melantik, jadi tugas, ya prioritas dari Allah diberikan kepada Nabi Muhammad untuk menyelamatkan ummah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini tugas utamanya. Wahai Muhammad, tidak aku utus engkau melainkan untuk menyebarluaskan kasih sayangku kepada hambaku di alam semesta. Mereka belum tahu siapa aku. Mereka itu belum kenal rahmatku itu bagaimana, kasih sayangku itu bagaimana, aku ini siapa. Mereka belum kenal wahai Muhammad dengan aku, dengan kasih sayangku, dengan rahmatku. Makanya aku utus engkau min anfusikum, dari kalangan manusia. Ya, untuk menyampaikan apa? Ini menyampaikan tauhid dari Allah, risalah dari Allah, amanat dari Allah ini, membawa kasih sayang Allah disebarkan kepada seluruh bangsa dan negara dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, sih, jadi nggak sembarangan. Harus ada apa namanya? Ada strategi, ada apa namanya? Ada tuntunan dan lainnya. Nggak sembarangan walhasil. Makanya la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Semuanya atas perintah Allah, bisikan malaikat. Ini kata Allah, kamu mengucapkan ini, disampaikan. Nah, makanya ketika ada satu sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau nanti di akhirat aku ini bersama kamu kira-kira satu tempat apa tidak? Kalau di dunia kan nyaman satu wadah ini kan. Ya, nanti di akhirat ini bisakah kita di satu wadah nih? Perkumpulan gitu, nyaman benar kayak di kita, kayak sekarang di dunia nih. Nah, karena Rasulullah ini sekarang sudah nggak biasa lagi nih. Udah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah yang nggak tahu diam. Ya, diam akhirnya baru ada berita dari Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada dia, wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim nabiyyin siddiqin syuhada salihin. Itu sampaikan nanti kepada orang, baru senang orang itu dapat jawaban, padahal jawaban itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembarangan. Jadi semuanya diatur sama Allah. Makanya Rasulullah SAW dijaga, mulai detik itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, dijaga oleh Allah, tidak bisa diapa-apakan. Ya, mau diapakan saja upaya mereka itu selalu gagal. Iya, mereka mau membunuh, mereka mau menyiksa, mereka mau melukai, itu selalu gagal. Kenapa? Karena diberitahu oleh Jibril, ada Jibril di situ, ada asisten. Ya, Muhammad itu nanti mereka berbuat ini sama kamu. Muhammad nanti mereka berbuat ini sama kamu, nanti saya pokoknya kasih tahu dah. Datengin aja pura-pura nggak tahu.
Nanti kalau ini nanti begitu nanti terjadi, sebelum terjadi beberapa detik nanti sini diatur. Ya, pernah diundang ceritanya. Ya, sama mereka orang kafir Quraisy. Ya, di musyawarahnya mereka datang Rasulullah. Ya, padahal undangan itu hanya ilusi belaka, artinya untuk melukai Nabi. Sudah dipasang di atas tuh ada batu besar, nanti begitu Rasulullah duduk di situ, tidak lama kemudian batu itu akan ditumbangkan kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah tahu, Muhammad dengan hitungan ya detik kamu nanti keluar dari tempat itu, karena mereka sudah siap-siap mau melontarkan batu dari atas, akan menumbangkan batu itu kepada Pian. Pian keluar, wah ini Pian keluar, Pian keluar, baru batu itu ya, apa namanya, tumbang. Enggak kena Nabi Muhammad, kena ada Jibril di situ. Ya, Jibril kemana-mana umpat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dilantik, ya setelah dilantik. Makanya begitu wa fi sanati al-ula minan nubuwah, di tahun pertama setelah dilantik menjadi nabi dan rasul, ya di usia 40 tadi itu. Ya, sudah Rasulullah secara tidak langsung ini sudah mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, utusannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai di situ menyampaikan yang benar, ya, menyampaikan yang hak, tapi masih diam-diam. Belum ada perintah dari Allah untuk terang-terangan. Masih diam-diam dipanggil 2-3 orang. Ada datang dari Madinah, ada yang datang dari negara, dari daerah-daerah luar, diajarkan oleh Rasulullah tentang tauhid, ya, tentang tauhid, ya, diajarkan tentang akhlak, tentang syariat Islam, diajarkan oleh Rasul SAW. Nah, nanti ada lagi 1 orang, 2 orang, diam-diam, itu pun di tempat-tempat tertutup, ya, belum bisa terang-terangan, harus memang seperti itu strategi dakwah. Nggak bisa langsung bes gitu, udah pesak. Nah, jadi harus diam-diam sampai ada kekuatan di situ, baru udah terang-terangan. Nih, baru terang-terangan. Wa fi sanatil ula minan nubuwah, setelah diangkat menjadi nabi di tahun pertama, aslamat Khadijah wa Ali wa Zaid ibn Harithah wa Abu Bakar. Langsung di tahun pertama itu banyak berbondong-bondong, ya, pembesar di kota Mekah itu pada masuk Sayyidatuna Khadijah menjadi muslimah dan sudah ada di pangkuan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah yakin, sudah menjadi al-kubra, kedudukannya al-kubra, Khadijah al-kubra, seorang perempuan yang istimewa, yang besar nilai kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa taala, Khadijah al-kubra. Ya, kemudian Sayyidina Ali. Memang Sayyidina Ali itu ya dari semenjak kecil sudah diangkat anak oleh Nabi Muhammad SAW, Ali. Ya, karena Sayyidina Abu Thalib itu ya pamannya Nabi, banyak keluarganya itu, banyak anak-anaknya itu banyak. Melihat banyaknya anak-anak beliau ini, pamannya ini sama Rasulullah, diambillah seikung. Siapa itu? Sayyidina Ali ini ya meskipun sudah bujang ya menyatakan Islamnya kepada Nabi Muhammad, tapi mulai dari halus sebenarnya sudah Islam. Ya, karena umat dengan Nabi Muhammad tidak lagi mengenal berhala, tidak mengenal gereja, tidak mengenal ya tempat-tempat peribadatan selain daripada menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak kenal. Karena sama-sama dengan Rasulullah SAW. Ya, cuma secara terbukanya begitu. Secara resminya begitu udah menjadi muslim di saat usia Rasulullah 40 tahun dan di saat tahun pertama setelah menjadi ya berjabatan Nabi dan Rasul. Kemudian Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini budak, seorang budak. Zaid bin Harithah ini seorang budak. Jadi seorang budak ya di di Mekah, kemudian dibeli oleh Al-Hakim bin Khazim. Ya, Al-Hakim bin Khazim. Ya, bin Khizam. Khizam ini bin Khuwailid. Khizam ini dengan Sayyidatuna Khadijah dua beradik, sama-sama Khadijah binti Khuwailid. Khizam bin Khuwailid. Khizam punya anak namanya Al-Hakim. Al-Hakim inilah yang membeli Zaid bin Harithah. Ya, budak, seorang budak. Ya, jadi kan ada budak masa itu dibelilah.
di Pasar Ukaz. Pasar Ukaz itu di kota Mekah yang sekarang ada sekarang ini hotel yang terbaru itu di bagian belakang itu hotel apa gitu yang besar, ya Pasar Seng. Dulu ada Pasar Seng, ya belakang Mekah itu belakangnya ada Pasar Seng, ya. Nah, itu pasar, dan zaman dulu disebut dengan Pasar Ukaz zaman Rasul. Pasar Ukaz, Suk Ukaz. Nah, ini Zaid bin Harithah dibeli di Pasar Ukaz itu. Yang membelinya siapa? Yang membelinya adik sepupunya Sayyidatuna Khadijah, ya ponakannya Sayyidatuna Khadijah, yaitu Al-Hakim bin Khizam, ya Khizam saudara dengan Sayyidatuna Khadijah, berarti keponakannya Sayyidatuna Khadijah, ya, dikasihkanlah kepada Khizam, ya, sama anaknya tadi kasih hadiah kepada orang tuanya, sama Khizam dikasihkan kepada Khadijah. Ya, ini Zaid bin Harithah di kisahnya nih, ya, karena dia budak, dia sudah buat abah aja nih, sama abahnya sudah buat dingsanaku aja nih Sayyidatuna Khadijah, kan dia banyak kerjaan sudah buat dingsanaku, ya. Sama Sayyidatuna Khadijah dikasihkan lagi kepada Rasulullah, kan masih kecilin, masih bujang, ya, Zaid bin Harithah ini masih bujang, ya. Akhirnya sama Rasulullah dibebaskan, tidak jadi budak lagi, jadi hur, bahkan diangkat menjadi anak, Akhirnya Zaid bin Harithah bersama Rasulullah SAW. Kemudian keluarga Harithah ini, Zaid bin Harithah, keluarga Harithah ini keluarga abahnya, berarti cari-cari ini datang ke kota Mekah, cari-cari yang namanya Zaid, cari keluarganya, akhirnya didapati tuh Zaid bin Harithah, dapati, kamu ini kenapa enggak pulang apa semua? Oh, aku ini jadi budak, aku ini sudah dijual belikan di Pasar Ukaz, kemudian aku dibeli sama seseorang saudagar yang bernama Al-Hakim, kemudian aku dipindahkan tangan ke abahnya Khizam, sekarang aku berada di tangan sebaik-baiknya orang tua. Masya Allah, di tangan sebaik-baiknya orang tua. Siapa? Muhammad bin Abdullah. Aku menjadi anak beliau, kata keluarganya. Terus gimana ini? Abahmu cari-cari kamu, ya, abahmu cari-cari kamu, ini gimana kamu ini? Harithah rindu dengan kamu mau milih dengan Muhammad atau dengan abah kamu? Ya, saya memilih kumpul dengan khairul ab, dengan sebaik-baiknya abah, karena saya bukan budak lagi, sekarang saya sudah merdeka, ya. Orang tua saya yang ngangkat saya menjadi anak, kemudian saya sudah menjadi, ya, orang paling dicintainya dan sudah dibebaskan, bukan budak lagi. Wow, senang, ya, senang. Keluarga abahnya senang. Ya sudah, kalau begitu saya sampaikan nanti kepada orang tuamu, kalau kamu sekarang bukan budak lagi dan status kamu sudah hur, merdeka, dan menjadi anak angkatnya Muhammad bin Abdullah, angkatnya Rasulullah. Siapa yang tidak senang menjadi anak angkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Zaid bin Harithah. Oh ya, Rasulullah sayang betul dengan Zaid bin Harithah, sampai Rasulullah 2 kali menikahkan beliau. Yang pertama dinikahkan dengan Zainab, ya, Zainab binti binti Al-As kalau tidak salah, ya, dinikahkan dengan Zainab. Tidak lama kemudian, ya, setelah menikah dengan Zainab, tidak lama pirok dengan Zaid bin Harithah. Zainabnya ini dinikahi oleh Rasulullah SAW, kan sempat ramai, ya, sempat ramai itu. Apa ini? Kok orang tua, ya, menikahi menantunya sendiri begitu? Menikahi menantu, padahal ini memang perintah Allah, kan tadi saya sampaikan. Ini Rasulullah SAW ini sudah diangkat dan dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Tidak sembarangan. Semua langkah-langkahnya itu menurut kacamata kita salah, padahal itu betul. Iya, menjadi pelajaran buat kita. Jadi begitu menikah, ya, karena Zaid bin Harithah diangkat anaknya, kayak diadopsi gitu. Iya, ini anak angkatnya Rasul. Jadi kalau kemana-mana itu pasti ini saya anaknya Rasulullah, saya anaknya Rasul. Tapi tidak boleh Zaid bin Muhammad, tidak boleh. Kamu ngomong Zaid bin Muhammad tidak boleh. Harus Zaid bin Harithah. Oh ya, Zaid bin Harithah, nggak boleh Zaid bin Muhammad. Ya, sekalipun kamu anak saya. Nah, akhirnya sudah
menikah dengan Zainab. Ya, Zainab tadi itu setelah diceraikan oleh Zaid, ya dinikahi oleh Rasulullah. Rame loh, kenapa kok ini ayah menikahi mantunya gitu? Kalau memang anak kan nggak boleh itu, ya nggak boleh. Aduh rame-rame. Tahu-taunya ya turunlah, ya artinya ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya Rasulullah itu ya memang mengadopsi anak, mengambil anak angkat. Ya, jadi dia ya, beliau Rasulullah sebagai ayahnya, tapi bukan seperti ayah biasanya. Begitu. Artinya apa? Ini menunjukkan si anak angkat ini tidak boleh menerima warisan. Tidak dapat warisan. Anak angkat tidak dapat warisan. Anak yang bukan lahir daripada diri kita, bukan dari sperma kita, bukan dari hubungan kita dengan istri kita, itu tidak dapat mendapatkan warisan. Ya. Termasuk mengadopsi. Kan mengadopsi dari kecil itu. Dan Rasulullah dinikahkan oleh Rasulullah, bahkan dinisbatkan kepada ini anaknya Rasulullah. Tapi ketika ditanya Zaid bin siapa? Bin Harithah, nggak boleh Zaid bin Muhammad. Ya, maka ditunjukkan oleh Allah, nah seperti ini, karena ini tidak ada sangkut pautnya dengan Rasulullah, hanya anak angkat gitu, anak angkat diangkat, nggak ada sangkut pautnya dengan Rasulullah SAW. Ya. Karena bukan siapa-siapa, dia orang lain, hanya saja diangkat menjadi anak dan tidak mendapatkan warisan. Ya, harus itu dicatat. Kadang kita kan ada mengambil anak dari bayi, ya dari bayi nanti sudah besar, ya akhirnya ada yang menisbatkan saya bin siapa, bin fulan. Kadang ini banyak terjadi dengan habaib juga begitu. Banyak terjadi dengan habaib begitu. Biasanya seperti ini. Ini seorang perempuan ya menikah ya dengan bukan habaib, punya anak, ceritanya baik. Suami keduanya dinikahi oleh habaib, oleh Sayyid ya. Jadi anaknya yang masih kecil ini kan anaknya dia, padahal ini bukan anaknya dia ya, ya anak-anak tiri ya. Nah itu nanti sudah bin siapa nih? Ini abah kamu ini. Sampai tumbuh dewasa, abah kamu siapa nih? Ini Dimas Al-Idrus. Dimas Al-Idrus. Jadi Dimas Al-Idrus. Padahal ini bukan, lahirnya bukan dari si Dimas, lahirnya dari si Ridho sebenarnya. Ya, dia bin Ridho sebenarnya, bukan bin Dimas. Hanya saja dari bayi diurus sama si Dimas, diangkat menjadi anak sendiri, lalu anak tiri anak sendiri gitu. Akhirnya dia lengket jadi Al-Idrus, padahal bukan Al-Idrus. Banyak yang terjadi seperti itu. Atau siapa saja yang angkat anak dari bayi, akhirnya siapa ini bin siapa ini, sudah bin saya aja, biar nanti si anak ini gak kecewa. Ya, si anak ini gak kecewa, nanti udah besarnya bin siapa, bin fulan, nanti waduh gimana dia ya, saya gak mau ngecewakan anak saya ini, biarkan bin saya. Dari bayi itu sudah diaktekan itu bin dia. Ini ada terjadi seperti banyak. Akhirnya si anak sudah besar, pas orang tuanya kaya, ini nuntut dapat warisan. Ya harus dapat warisan dan ada aktenya dan sebagainya. Padahal ya secara tertulisnya dalam Al-Quran dia nggak punya warisan, karena bukan anak asli, dia anak angkat. Anak asli, suatu saat dia mungkin beberapa tahun kemudian punya anak asli, ya kan? Akhirnya dibagi warisannya dengan dia. Enak dia dapat warisan banyak. Ya, padahal dia bukan anak asli, nggak bisa dapat warisan dia. Anak angkat nggak dapat warisan. Nah, Zaid bin Harithah nggak boleh pakai bin Muhammad, bin Harithah, walaupun anak sendiri. Ya, dan dia nggak dapat warisan. Seandainya Rasulullah memberikan warisan, nggak dapat dia warisan, karena dia bukan siapa-siapa, hanya diangkat saja. Seperti itu. Ini Zaid bin Harithah. Kemudian Zaid bin Harithah ini meninggal pada saat peperangan Mu'tah. Perangan Mu'tah ini perangan dahsyat ya, yang Sayyidina Hamzah sempat meninggal di situ, yang digelar At-Tayyar. Itu kan dari Zaid bin Harithah dulu, karena Zaid bin Harithah yang diketuakan oleh Rasul untuk menjadi panglima perang. Coba bayangkan, karena masih muda, padahal ada di situ yang paman-pamannya Rasulullah, artinya sepupu-sepupunya Rasul, yang kayak Ja'far At-Tayyar bin Abi Thalib, sepupunya Nabi Muhammad. Ya, lebih dekat lagi dengan Rasulullah. Ya, tapi lebih memilih Zaid bin Harithah, biar yang memegang liwa ulam, bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, liwa. Ya, makanya karena musuh Romawi ini jauh lebih banyak.
Ya, musuh Romawi jauh lebih dari Romawi ini, ya jauh lebih banyak. Ya, 2 kali 3 kali lipat. Ya, dibanding dengan pasukan Rasulullah. Zaid bin Harithah pertama yang gugur, meninggal Zaid bin Harithah. Oh ya. Begitu meninggal Zaid bin Harithah, ya, bendera langsung diambil sama Ja'far at-Tayyar. Ja'far at-Tayyar juga meninggal di situ, kan sampai patah tangannya. Ya, semuanya diambil lagi sama Khalid. Ya, Khalid bin Walid. Ya, setelah satu lagi bin Rawahah itu. Ya, habis itu baru Khalid bin Walid yang meneruskan. Ya, untuk peperangan sampai peperangan Mu'tah ini dimenangkan oleh pasukan muslimin. Jadi bendera Rasulullah itu nggak sempat gugur ke tanah, langsung masih berkibar begitu untuk menghadapi pasukan Romawi. Itu diantaranya gugur Ja'far at-Tayyar dengan Zaid bin Harithah dan Abdullah bin Rawahah, itu yang gugur 3 ini pahlawan, ya, gugur di medan peperangan. Itu di tahun keberapa? Tahun ke-8 setelah kenabian. Jauh setelah 8 tahun setelah diangkat menjadi nabi. Ya, jadi Khalid bin Walid sudah masuk Islam. Makanya penerusnya adalah Khalid bin Walid setelah 3 ini yang tamengnya ini meninggal. Ya, Zaid bin Harithah, kemudian siapa lagi, Ja'far at-Tayyar, Abdullah bin Rawahah, kemudian Khalid bin Walid yang meneruskan perjuangan, peperangan dan pertempuran sampai beberapa hari, akhirnya mereka terkalahkan. Seperti itu perangan Mu'tah melawan Romawi, perangan dahsyat sekali itu. Tahun ke-8. Kemudian Abu Bakar dan Sayyidina Abu Bakar, ya, yang masuk Islam di tahun pertama dari kenabian Nabi Muhammad SAW. Di tahun ketiga daripada kenabian, apa yang terjadi? Di situ ada berkaitannya dengan perintah Allah untuk terang-terangan berdakwah. Ada ayatnya, insya Allah nanti kita akan sambung di pertemuan kita berikutnya. Ini penting sejarah biar kita tahu, ya, dengan keluarga Nabi, dengan Nabi Muhammad SAW, untuk supaya bersemi kembali cinta kita kepada Sayyidina Muhammad SAW, dan dengan modal cinta kepada Rasulullah mudah-mudahan diselamatkan dan besok nanti bersama Rasulullah SAW. Fatihah.